Jadi kami serahkan mereka sebagai tangan yang hanya agar mereka boleh hidup yang baik. Mana kesannya? Sudah aman sampai aman. Gimana Letik? Capek, pegel. Tapi puji Tuhan udah nyampe nih, aman. Aman ya? Semua rombongan sehat. Amin. Yang gede. Di mana Kit? Beras berdua kan? Enggak sendiri. Maaf. Ya. Bagaimana selesai bis ya? Dia aman? Udah aman di bis, barangnya udah taruh di bagasi. Tarda. Masuk deh. Masuk. Perjuangan. Terima kasih kembali. I will understand for you all, Papa Ibu, that Mount Nebo now is not a mountain that we have to climb. Mount Nebo is a large territorial extension, like I said, between the valley, Lamba, Al-Mukhayyad, Papa Ibu, di antara Al-Mukhayyad dan Lamba, mata air Musa. Ada mata air di sini. Oh ya? Mata air Musa dan ada lain mata air dekat kota Petra. Dua. There is two mata air Musa in Jordan. We say presumed as testimonies made by early pilgrimage. There is Yara who visited Mount Nebo, start from Bada Abad in Pat. Etheria was a Spanish. Pada awal abad keempat, Yeah, pesiar yang datang ke Nebo itu a Spanish monk called Etheria had visited Mount Nebo from Jerusalem, Jericho. She crossed Sungai, Jordan, Baba Ibu, and she came from this road here, well known back then to be Ispos Jericho road. Jalan Ispos Jericho. seorang biarawati ya, Ya. itu Eritrea dari Osmano, dia datang dari Yerusalem. Jalan Saudara-saudara, ini kita sedang mendengarkan pengarahan dari tour leader kita, yaitu Mr. Umar, yang sedang menjelaskan tentang Bukit Nebo, tanah perjanjian untuk Musa. And she also described a three apps kecil gereja kecil. dia mencoba minum air air dari mata air ini, dan juga ada 3 apps itu kayak kubah kecil. With triple apps, three apps, triple apps. Later on, nanti the Uskuf dari Gaza, namanya Peter the Iberian, Papa Ibu was here. He came through the same route, sama-sama jalan. Dia uskup dari Gaza, But the dia juga gentleman, melalui jalan yang sama seperti Eritrea itu. 100 tahun
this way, kemudian, and he said, I saw a large Christian vast. This small gereja Bapak Ibu was expanded into a large Christian vast. Tiga lengkungan kecil. Bukan ini loh ya, ini baru lagi. A basilica shape you will see now, and he said we had to sleep. Means they had living quarters, places where to sleep, stables for their animals, stables, and they had storage areas also. Penyimpanan makanan. Means it used to be more makam for berziarah. Berziarah. Many people who visited Mount Nebo by 5th and 6th centuries here. Dia abad 15-16 banyak pesiaran datang sini dan mereka di sini dulunya ada tempat ini. But daerah ini Bapak Ibu has suffered banyak gempa bumi. Gempa bumi maksudnya earthquake. 7th century, 8th century, everything has been destroyed, collapsed. Not only in Jordan. Semua daerah ini, semua daerah di Timur Tengah Bapak Ibu. Israel, Jordan, Syria, all. And Mount Nebo was part of that. So this Christian, or this memorial church that was a sign, memorial of Moses, was also destroyed. So Mount Nebo was forgotten for a long period of time till finally the whole aja Bu, biar gue senang. Musa. Ayo. Yuk ganti. Ada Ibu Melani. Sini naik di sini, Bang. Bentar. Ayo rapat lagi dong. Sini rapat lagi. Ayo. Oh iya. Ayo. Cukup. Awas saja. Makin banyak orang. Awas jatuh. Iya betul tuh. Salah. Kakinya. Jangan terlalu maju, Pak. Polisi sini. Kaki Melani. Kaki sedikit ini ya, Bu. Ini yang dikatakan tanah perjanjian. Bagus nggak, Bu? Bagus. Ada Musa. Ntar gue bagi, Lis. Nanti tak masukin. Ada yang memandangi pemandangan saya. Sini turun. Kan saya sedang memandang tanah perjanjian. Coba tanya pendeta Polo. Sabar. Pak Polo, saya sedang memandang tanah perjanjian. Ya. Salah katanya. Tanah terjanji. Apalagi? Udah. Ya udah buruan di-share aja. Oh ya cakep. Lihat dong, cakep dong. Ini wartawan di. Hai guys, saya sekarang berada di tanah perjanjian Jadi dari sini pada saat Nabi Musa. nggak percaya Ibu Nani. Ini kurang ajar. Percayalah walaupun kau tidak melihat. Katanya. Kita sekarang berada di Hotel Crown Plaza dengan view Laut Mati atau Dead Sea. Ini kita tadi turun lift yang ada di sini. Kita bisa lihat ini adalah liftnya. Di dalam lift bisa melihat view
Kita bisa lihat view. Ini kita keluar sini. Dari atas juga masih bisa kita lihat view untuk Laut Mati ini. Kita lihat ada beberapa hotel yang mempunyai akses langsung ke Laut Mati ini selain dari Hotel Crown Plaza ini. Ayo udah. Ayo kita masuk. Masuk. Kita lihat tuh. Liftnya nanti jalan. Ada turun Om. Baca satu. Oh, ini satu ya. Nggak ada yang ngomongin. Ini nyakis. Nggak bosan. Gini nih udah seminggu mau jalan baru. Terus sih, Cak. Aduh. Olahraga loh. Olahraga di tempat aja deh. Turun tangga naik rem. Lu ikut Zumba? Puji Tuhan. Oh, Zumba. Aku juga nggak ikut juga. Iya, loncat-loncat banget. Sampai banget kan. Waduh, lutut. Bu Nani. Nanti salah mau. Tapi ini juga kan yang kalau dalam bisa bangun sendiri. Kan ditolongin, Bu. Aku sama mama. Jangan terusan. Ayo, Bu Sukses. Bu, tolong, Bu. Ayo. Ya, Bu. Ya. Jangan gue bersih tahu. Oke. Bisa ngabar, hore. Aduh. Oh my. Nggak usah ke tengah, situ aja udah ngambang. Jangan di tengah sisanya. Aica ada kamera nggak? Enggak bawa. Itu tuh sama Om Agus. Yeah. Udah. Keren loh, keren. Di laut repotan. Ayo. Bangunin gue. Mata free. Air, langsung air. Langsung air. Ayo foto dulu. Sini. Udah. Ini mau bukan kotoran. Oke. Ini udah enggak afiliasi. Ya, udah. Ayo. Udah di video nih. Udah. Finish. Oh iya.
di restoran tadi sore. Tenda 58 nih bentar lagi. Tahun 62 sama. Iya. Makan Bu. Hobi ya Bu. Omar paling depan. Sama-sama ke tempat pembelian karcis dulu. Ya. Di situ ada toilet. Saya tahu pasti ke toilet lagi semua. Ya. Setelah kumpul semua, kita akan ke gerbang masuk ke Petra. Satu pintu gerbang itu untuk masuk dan keluar. Jadi nggak mungkin nyasar. Jadi setelah itu kan kita tahu jalan kaki kita masing-masing berbeda. Ada yang waktu ya 2 km masuk, 2 km keluar. Terutama untuk pulang kan agak sedikit nanjak. Kalau biasanya yang udah duluan ini itu ada toko-toko kecil-kecil. Belanjanya nanti waktu pulang, jangan waktu masuk, ya. Tolong ingat baik ibu-ibu, belanjanya nanti setelah kita balik ke bus. Dan langsung tolong ke bus ya. Masing-masing ke bus sendiri. Apa nanti yang kita lihat? Hah? Kita lihat apa nanti? Lihat yang di sana apa? Ada apa? Ada apa, Wan? Di sana. Di pintu masuk dari Harta Karun 2 km. Oh. Harta Karun 2 kilometer ke sana, 2 kilometer ke sini. Iya, ini biasa 5 kilo. Dua orang. Emang bunyi? Ya. Nggak bunyi, cuek aja. Hai. Hai. Tunggu dekat di sini Bapak Ibu. Ya, tunggu ya, dekat. Tunggu dekat ya. Hai. Hai, senyum, keep smile. Ya. Ya. Halo. Indonesia. Hai, hai. Hai Bu. Hai, guys. Hai. Halo, halo. Hai Hai. guys. Hai Bu. Hai Pak. Thank you. Nonton Queen. Dan ke well, Dad. Hai. 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 Saya ke Petra. Oh, fantasi yang dari Singapura. Kemana kita nih? Nah, ke Petra. Ya. Petra. Ada orang yang mau naik juga Bapak Ibu. PH. Karena erosi. Ya, ada material here Bapak Ibu namanya Nubian sandstone, batu pasir.
not man-made. That Adam membuat dari manusia. No, alami. It's a result of a tectonic movement of the superficie of the earth. Jimba bumi, slide. Slide it open. Cold feet. 1,200 meters long. Observe yourself, the heart. The black hanan, black how they will unbox like a puzzle. How they will unbox in some location like a puzzle. Itu jalan yang rohani, Bapak. Karena the whole 1,200 meters ada kehatan dari dan jiwa. Batunya mau jatuh. Saya fotoin yang Pak. Iya. Iya, Pak, umpannya. Take a human soul to the Elysian fields. Sama Amazonas goddess. So this is a royal mountain tomb indicates pada bulan. Sehingga zaman Kanaan mereka worship, mereka menyembah bulan dan matahari. Ya, kemudian waktu bangsa Israel masuk, namanya dirubah menjadi Shakha. Ulang dulu, Shakha. Susah ya, di bahasa Ibrani. Jadi tempat Shakha. Masalah Yahudi mereka keras, lebih keras pada Muslim. Bagaimana Bapak? Di Yerusalem ada 24 sekte Yahudi. Kalau saya menjelaskan di bangsa Israel atau anak Yakub yang disebut di sana ada 12 suku, kan? Tapi di antara 12 suku juga ada 24 sekte Yahudi. Seperti Samaria itu sekte bukan suku, tapi Samaria aslinya dari Menashe, Efraim, Lewi. Maksud saya ada beda antara suku dan sekte. Jadi 24 sekte Yahudi Bapak Ibu, salah satunya namanya Esehatura. Mereka campur-campur. Tapi mereka hanya cari cowok-cowok, tidak ada cewek. Maksud saya tidak ada perempuan antara mereka. Di film yang tadi semua laki-laki. Itu yang namanya Esehatura. Menurut mereka, kitab suci yang di Yerusalem, yang di Bait Suci Yerusalem sudah disentuh atau sudah jatuh di tangan orang Yahudi yang lain. Itu bukan kitab suci yang murni. Jadi menurut mereka kami harus tinggal dalam isolasi sendirian dan mereka mulai menulis kitab suci yang baru. Itu yang namanya gulungan kitab. Jadi mereka tinggal di Yerusalem walaupun mereka sangat kaya di Yerusalem. Mereka datang dari Bukit Sion, tinggal di luar ini, dan mereka menulis kitab suci sampai mereka selesai. Sekarang jangan lupa sama tahun 70. Sejarah Israel, semua yang Bapak melihat didirikan kembali setelah tahun 70. Ada perang besar antara Romawi dan Yahudi. Siapa Bait Suci Yerusalem? Tahun 70. Ini alasan kenapa di buku Wahyu Yohanes selalu pakai Yerusalem baru. Karena waktu
tahun Jakarta Baru, artinya ada yang lama. Ini maksudnya yang Yerusalem dibakar tahun 70. Kita Dari sedang tahun 70 mendengarkan bangsa Israel mati, penjelasan dari bahasa Ibrani mati, Kultur leader kita. kerajaan Israel mati, baru kembali lagi setelah 2000 tahun. Ini yang luar biasa. Bagaimana bahasa yang sudah mati 2000 tahun? Ini pertanyaan buat Anda, Bapak Ibu. Bahasa yang sudah mati bukan hanya bahasa mati, semua Bapak Ibu mati. Bahasa Ibrani hari ini ingat kami di Israel berbicara bahasa atau bahasa resmi adalah bahasa Ibrani. Jadi kembali lagi bahasa Ibrani. Setelah tahun 70 mereka tidak takut. Tapi mereka takutnya apa? Mereka takut kitab suci yang sangat murni akan jatuh di tangan orang Romawi. Mereka sudah dengar dari Yerusalem, orang Romawi mereka cari Yahudi di mana-mana. So jadi mereka tidak lari dari sini, tapi mereka ambil penunggang kitab, mereka taruh dalam tempayan yang mereka pakai, dan kemudian mereka ambil tempayan taruh di dalam 11 gua. 68 sekte namanya Essehatura dibunuh semua. Sampai tahun 1947 seorang Bedouin datang cari dombanya di sini, tidak ada. Kemudian ada satu Bapak Ibu gua yang lubangnya dari atas, dia mulai melemparkan batu-batu. Kemudian kurang ngerti dia masuk, ketemu kitab Yesaya pasal 10. Ini kitab pertama. So maksud saya, kemudian mereka sampai tahun 1994 mereka ketemu seluruh dengan kitab kecuali satu buku yang namanya Esther. Sampai saat ini Bapak Ibu mereka belum ketemu buku Esther. Tapi pasti buku Esther ada. Di mana buku Esther? Sampai sekarang mereka belum ketemu. Tapi Kejadian sampai Maliaki yang umurnya 2000 tahun itu luar biasa. Sudah ada. Aku sendiri Bapak agak ada challenge, satu kali aku minta izin khusus dari Israel Museum di Yerusalem. Aku minta untuk baca Yesaya. Kalau buku Yesaya yang Anda punya sekarang dari tahun 1611, itu yang namanya King James. Tapi mana? Vulgata, ini kalau saya sudah dengar ada beberapa Katolik, so pasti mereka ngerti. Kitab suci atau translation yang pertama itu namanya Vulgata di Bethlehem. Abad keempat. Dari Vulgata sampai Martin Luther. Tapi Martin Luther ada masalah jadi tidak ada pakai kitab Martin Luther, dibakar. Kemudian datang King James. King James tahun 1611. Setelah King James, Bapak ditranslate teman-teman sampai hari ini 2554 bahasa. Tapi maksud saya dari King James, kitab suci yang Anda punya hari ini dari King James. Ini lain, Bapak. Kitab suci benar, tapi seperti versi lain. Saya sendiri minta mereka buku Yesaya bahasa Ibrani sama King James bahasa Ibrani. Aku mulai baca dua-duanya. Yang aku ketemu itu luar biasa. Dua-duanya sama. Maksud saya, kitab suci 2000 tahun yang lalu sama kitab suci hari ini dua-duanya sama. Ini alasan kenapa guru Kristen harus datang ke sini untuk melihat treasure ini yang namanya penunggang kitab. Kitab suci, Kejadian sampai Maliaki, kecuali buku Esther. Ini penunggal kitab ini depan saya. Ini dari Yesaya. Boleh dibawa. Ya boleh ambil juga. Ambil foto. Tapi ini pasti replika, tidak mungkin mereka taruh ini. Mereka tidak bodoh begitu. Taruh yang asli di sini depan tulis, satu tulis. Tahu ini harganya berapa kalau asli? Ini sangat perlu atau mirip yang asli, replika. Ini museum, yang asli semua di Yerusalem. Apa hubung Essene dengan Tuhan Yesus? Di film ini, karena film ini sudah 10 tahun lebih, jadi mereka tahu, oh turis, come, Yohanes Pembaptis ada di sini. Di mana Yohanes Pembaptis? Tidak ada bukti. Mereka ketemu satu orang antara 170 yang tinggal di sini namanya Yohanan. Yohanan itu nama Yohanes dalam bahasa Ibrani. Tapi tidak ada bukti bahwa Yohanes Pembaptis dia adalah Essene. Tapi 2016 gereja Katolik mereka ketemu ada hubungan besar antara Tuhan Yesus dan Essene. Pertama mereka tinggal di atas Bukit Sion, ya Abuna
senyum. So jadi dia sudah dengar cerita itu. Bapak Ibu, saya sudah kata masih ingat 5 tahun yang tadi, 5 menit yang tadi, atau 5 tahun yang tadi. Aku mungkin sudah lapar ya. Sama-sama. Oke, 5 menit yang tadi saya katakan suku Essene itu hanya suku yang mereka cari cowok-cowok. Tidak ada perempuan, tidak boleh. So perempuan tidak boleh ikut sekte yang namanya Essene ini. Umur 12, waktu ada bar mitzvah mereka baca, so saya orang Yahudi mau ikut Essene, walaupun aku dari suku Efraim atau Menashe atau Dan atau yang lain, so ada cek buat saya, mereka cek saya, kamu hafal firman Tuhan, kamu benar mau masuk suku Essene, oke, boleh kamu. Mereka tidak cari suku-suku tapi sekte yang pure. Kalau kamu masuk Essene, kamu tidak boleh keluar. Jadi tetap tinggal selama-lamanya sampai kamu mati. Tidak boleh kamu menikah. Tidak boleh kamu. Juga satu alasan kenapa Abuna mereka cari tempat ini Padang Gurun. Karena mereka takut di Yerusalem banyak cewek, banyak wanita. Mereka takut jatuh dalam pencobaan. Nah, aku serius Bapak Ibu. Jadi mereka pilih, kami mau tinggal sendiri. Pentahiran sendiri, semua. Kalau Bapak Ibu mereka takut. Karena di Yerusalem itu campur, banyak sekte yang lain. Ada banyak juga wanita cantik di sana. Lihat, yang jatuh cinta atau yang dalam pencobaan juga. Raja Daud juga di Yerusalem. So Raja Salomo, mereka belajar dari sejarah itu. Jadi mereka pilih datang tinggal sendiri di sini. So tidak ada wanita yang boleh masuk suku yang namanya Essene. Ada satu sejarawan Yahudi namanya Josephus Flavius. Dia katakan begitu. Waktu kamu masuk Yerusalem jangan ketawa. Kenapa saya harus ketawa masuk Yerusalem? Dia bilang karena di Yerusalem ada banyak cowok, banyak laki-laki yang pakai tempayan. Maksudnya begini, ingat pada zaman dulu wanita yang bawa tempayan. Maksud saya, laki-laki harus kerja. Kerjaan wanita itu apa? Masak di rumah atau ambil air dari mata air. Tidak ada laki-laki yang boleh ambil dari mata air. Bukan tidak boleh, tapi tidak enak. Kalau seperti kamu lihat cowok hari ini rambutnya panjang, oh seperti cewek. Maksud saya zaman dulu, kalau kamu lihat cowok yang pakai tempayan, itu sangat aneh Bapak Ibu. Masih ingat satu cerita waktu Tuhan Yesus mau perjamuan, dia minta sama murid-muridnya, kamu masuk dalam kota. Kamu akan bertemu dengan seorang yang pakai tenda air atau tempayan. Itu di mana? Baca Bapak Ibu. Di Lukas pasal 22 ayat 10. Kalau ketemu silakan baca. Jadi siapa orang di gereja Katolik, teori gereja Katolik mereka katakan seorang ini pasti itu Markus. Tapi karena mereka di mana Markus? Markus orang kaya. Di mana dia? Kenapa dia pakai tempayan? Jadi tidak masuk akal Bapak. Maksud saya masih teori mereka tentang Markus kurang kuat. Tapi Bapak kita mau baca ini. So, Lukas pasal 22 ayat 10, please baca. Ayo, baca. Jawab. Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Oke, minta maaf. Translation firman Tuhan dalam bahasa Indonesia sangat singkat. Kurang bagus. No, karena seorang ini, apa maksudnya? Seorang mungkin laki, mungkin perempuan. Ini alasan kenapa saya mau baca dalam bahasa Inggris. And he said unto them, behold, when you enter into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water, follow him into the house where he entered in. A man itu laki. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, kamu masuk dalam kota, di dalam kota, kamu lihat antara 500 wanita yang pakai tempayan, ada satu orang yang pakai tempayan. Kenapa dia ada satu orang laki yang pakai tempayan? Pasti karena dia tidak punya keluarga, tidak punya istri. Maksud saya, Josephus katakan begini, jangan ketawa karena ada sekte di Yerusalem namanya Essene. Kalau Essene mereka perlu ingin ambil air dari mata air Gihon, tidak ada wanita, so jadi mereka ambil sendiri. Jadi di Israel, di seluruh Israel, kamu tidak akan bertemu dengan
laki-laki yang pakai tempayan kecuali di Yerusalem. Karena suku Esene laki-laki yang pakai tempayan. Ini maksudnya. Yesus berkata kepada mereka, kamu masuk dalam kota, kamu akan bertemu dengan laki yang pakai tempayan. Pasti laki, kalau dia katakan perempuan, ada 500. Petrus bingung, itu siapa? Jadi dia katakan ada laki yang pakai tempayan. Maksud saya, yang di Lukas pasal 22, ayat 10, itu pasti dari suku Esene. Dia membawa mereka ke atas Bukit Sion. Ingat, mereka tinggal di atas Bukit Sion. Dikasih ruang besar buat berdoa, buat perjamuan kudus. Kalau Yesus berteman dengan mereka, mereka sudah makan, sudah bicara. Waktu juga dia disalibkan, Bapak Ibu, waktu dia perjamuan kudus, kan ada 2 kalender. Ada kalender Esene desa, ada kalender Yahudi. Yesus dan murid-muridnya mereka ikut kalender Esene. So ada hubung besar antara Tuhan Yesus dan suku Esene. Dan terakhir, ingat apa yang terjadi di atas Bukit Sion. Hari Pentakosta. Benar, setelah mereka menerima Roh Kudus, Bapak Ibu, mereka mulai baptis orang Yahudi. Dalam 1 hari, Petrus dan murid-muridnya mereka membaptis 3.000 jiwa, mayoritas dari suku Esene. Kenapa cuman yang dibunuh tahun 68, 170? Karena Josephus katakan tentang suku Esene, banyak yang sudah keluar. Dia tidak katakan tentang suku Esene mereka ikut agama lain, Hindu, atau dia tidak beli atau dia tidak tunjuk agama yang baru buat Esene, tapi dia satu kali Josephus katakan hanya 170 karena banyak dari Esene sudah keluar, mereka sudah seperti mereka pindah agama, maksudnya mereka ikut Tuhan Yesus. Ini orang Yahudi yang sudah percaya. Banyak dari suku Esene sudah menerima Kristus, Bapak Ibu. Karena itu cuma yang dibunuh tahun 68, 170, tapi 3.000 Bapak Ibu dibaptis dalam 1 hari di atas Bukit Sion. Jadi luar biasa Bapak Ibu, suku Esene ada hubungan antara mereka dan Kristen. Kitab mereka luar biasa. Ya, so, jadi Kejadian sampai Maliaki sudah ada kecuali Esther. Ada pertanyaan? Pasti tidak. Oke, dikasih waktu 10 menit Bapak Ibu untuk cari buku Esther. Ini juga. Ayo Bapak. Dan Matius 17. 3 kemah di gereja, yang pertama buat Musa, buat Elia, dan yang depan buat Tuhan Yesus. Kenapa Musa dan Elia? Kenapa Musa dan Elia? Ini 2 nabi terbesar Bapak Ibu. Kalau saya katakan Musa selalu Bapak Ibu, kita ingat hukum Taurat. Benar? 10 perintah Tuhan. Kalau saya katakan Elia, mungkin walaupun Bapak Ibu tidak tahu, depan mata Tuhan, Nabi Eliyahu, Nabi Elia itu nabi terbesar. Waktu dia membunuh 450 imam. Jadi dua-duanya Bapak Ibu adalah 2 nabi terbesar. Satu hukum, satu nabi-nabi. Jadi Yesus di tengah-tengah, dia menampakkan diri lebih tinggi. Selalu Bapak Ibu kalau kita lihat gambar Tuhan Yesus dimuliakan, dia lebih tinggi pada Musa, dia lebih tinggi pada Elia. Karena dia lebih tinggi pada nabi-nabi dan dia lebih tinggi pada hukum Taurat. Jadi di sini Tuhan Yesus menampakkan diri sebagai Mesias. Kenapa dia menampakkan diri depan 3 murid ini? 3 murid ini Bapak ingat Markus 6, Yohanes Pembaptis dibunuh. Jadi mereka takut karena mereka bingung antara Kristus dan Yohanes Pembaptis. Dan mereka bingung siapa Kristus. Dia adalah anak tukang kayu atau Mesias. Jadi Yesus membawa mereka, jangan takut murid-muridnya, aku adalah Mesias. Saatnya belum tiba, dia katakan jangan kasih tahu orang lain karena di Yerusalem sampai dia mematikan Lazarus, dan kemudian setelah Lazarus dicari Kayafas dan
Itu luar biasa bahwa waktu Yesus dimuliakan sebelum dia disalibkan. So ini salah satu mukjizat besar di atas gunung yang sangat diurapi. Orang Gunung Tabor itu sudah lama. Ada janji dalam perjanjian lama. Ini pertanyaan buat Yahudi yang masih menunggu Mesias sampai sekarang. Kenapa di Maliaki pasal 4 ada janji satu hari Elia dan Musa akan bertemu bersama. Maliaki katakan satu hari Elia dan Musa akan bertemu bersama. Bagaimana? Elia dan Musa zamannya beda Bapak. Kira-kira ada 600 tahun antara atau 500 tahun antara Elia dan Musa. Bagaimana mereka bertemu sama pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit. Saya mau kasih ingat Bapak Ibu, salah satu puncak yang paling diurapi dalam firman Tuhan adalah puncak Gunung Tabor ini. Saya mau baca sebelum kita masuk ayat dari Mazmur sebelum kita masuk. Dari Mazmur 80 sampai ayat 8. Ya Tuhan Elohim semesta alam, siapakah seperti Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling. Engkaulah yang memerintah kecokakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang merendahkannya. Engkaulah yang memerlukan Rahab seperti orang terbunuh, dengan lenggamu yang kuat Engkau telah mencarai beraikan musuh. Punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya Engkaulah yang merendasarkannya. Utara dan selatan Engkau yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorak karena namamu. Tabor dan Hermon, dua gunung ini bersorak-sorak karena namanya. Saya mau katakan sesuatu. Grup ini luar biasa. Ingat, tahu kenapa? Bapak Ibu biasa tanya Ibu Maria, selalu ada acara ke Israel, grup-grup datang ke Israel. Ada beberapa yang pilih Hermon, walaupun jauh. Ada beberapa pilih Tabor. Tapi selalu kita katakan, kalau kamu ke Tabor, tidak usah ke Hermon. Kalau kamu ke Hermon, tidak usah ke Tabor. So selalu agent pilih satu. Kecuali agent ini, dua-duanya. So hari ini kita di Tabor, lusa kita ke Hermon, dua-duanya. Kita akan dapat dua-duanya. Jadi Gunung Tabor. Gunung Tabor dan Gunung Hermon, dua-duanya adalah gunung yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting karena Tuhan Yesus dimuliakan atas kita. Bukan menari seperti tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Kita berbeda dengan kita UPH. Jadi kita 22 tahun dikaruniai 2 anak. Silakan. Tes 1, 2, 3. Saya Agustinus Sutagaol, di tempat Tuhan Yesus mengadakan mukjizat dan air menjadi anggur di Kana ini,
berjanji kepadamu, istriku, Lisha Ujama, untuk senantiasa menghormatimu dan mengasihimu dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, sampai maut memisahkan kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkanku. Amin. Saya Lisha Ujama, di tempat Tuhan Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur di tanah ini, berjanji kepadamu, suamiku Agustinus Sutagawa, untuk senantiasa menghormatimu dan mengasihimu dalam susah dan senang, dalam sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan Tuhan. Yesus ada yang selalu Amin. Oh ya, kita menerima bunga. Ini foto sama majelis. Majelis gereja. Penatua. Silakan Bapak Ibu sekaligus mempersiapkan persembahannya. Bisa. Fotonya biar bagus. Di HP saya sudah kirimkan lagu Berbahagia Tiap Sini biar Keluarga. Kameranya kasih. Selamat ya. Terima kasih Pak. Selamat ya. Di KJ atau di NKB itu Pak? Pak Polo? KJ. Saya udah kirim di hidup ini. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti. Itu bukan Indonesia Raya. Bukan, tahu dia.
Hidup ini sudah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Inilah puncak Gunung Hermon. Kita bisa lihat bangsa Israel mempertahankan Hermon ini. Teman-teman, kita ada di Bukit Hermon. Dingin sekali.